Halo, halo. Lamanya kena. Halo, halo. Tukang speaker dia lamanya dah. Oh, mau jang. Halo, halo. Halo, tukang speaker dia. Tukang speaker, kamu lamanya jang. Oh. Halo, halo, halo. 1 2 1 2 3. Melamanya. Power aja mati. Nak kanak semacam monyet. Kan dia selalu monyet. Halo, halo. Ini jadi tukang speaker yang ngatur-ngatur. Halo, halo, 1 2 1 2 3 testing percobaan. Halo, 1 2 1 2 3 testing. Halo, 1 2 3 testing percobaan. Halo, 1 2 halo, halo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khairal hadis kitabullah, khairul huda huda Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Babu karahati raddir raihani li ghairi udrin. Babu utai kiku bab nerangaken karahati raddir raihani, makrune nolak wangin-wangin li ghairi udrin kalawan tanpa udur. Makrona orang nolak ibriknya om kalaban tanpa udur. An Abi Hurairah talan kecerita saking Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku urida den tawari sapa man alaihi ing atase man apa rehanun wangin-wangin, urida den tawari alaihi ing atase man apa rehanun wangin-wangin fala yarudduhu, maka ojo nolak sapa man hu ing rehan. Fa innahu khafiful mahmili fa innahu maqasatune raihan iku khafiful mahmili, dangan nggawane tayyiburrihi wangi ambuni. Rawahu Muslim, rawahu ngeritaken hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Wan Anas sallallahu alaihi wasallam saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi satune sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana sapa Kanjeng Nabi iku la yaruddu ora pernah nolak sapa Kanjeng Nabi atiba ing wangen-wangen. Rawa ngriwayatkan hadis sapa Bukhari Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah hadis yang menerangkan bahwasanya seseorang itu makruh menolak nyarom ketika ditawari. Ini akhlak. Pemberian orang itu harus dihargai walaupun hanya setetes minyak wangi. Terkadang kalau di sini nggak biasa, tapi kalau kita ke Mekah itu biasa, orang itu kayak ngalak nyarom itu lagi nampo mengentar dek toko Mekah tampol lah itu lagi. Karena apa? Karena minyak wangi itu ringan, kayak itu lagi. Apa ruginya? Nggak ada ruginya. Kecuali kalau sedang umroh atau sedang haji, sedang ihram itu nggak boleh wangi-wangian. Tapi kalau memang nggak ada udur, kenapa menolak? Wong itu barang bagus. Gitu. Mungkin ada memberi pesek orang cak nolak. Kecuali kalau suap. Gitu. Benar-benar produk berpikir rembong, ampo orang lebat kadang labrik nase ya.
Jangan nolak, itu orang ingin sedekah ke kamu. Walaupun seumpamanya nggak kamu makan, berikanlah kepada temanmu yang makan, begitu. Gitu, itu akhlak itu. Agar tidak membuat orang yang memberi itu perasaan, gitu. Perasaan. Apalagi minyak wangi itu memang harum, reom, daya itu manfaat, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Menang lo biasa itu memang tidak biasa. Di Indonesia itu tidak biasa. Tapi ada beberapa ulama itu membiasakan itu memberikan minyak wangi. Contohnya guru saya yang di Pasuruan, Cak Emat itu, kalau main ke sini pasti bawa minyak wangi diberikan kepada almarhum Abah, kepada saya. Abah saya juga ketika menjelang meninggal itu suka mengumpulkan minyak wangi banyak untuk umaki ke tamu. Gitu, senengnya seperti itu. Ya ditanya kan tafaulan malerom. Nah ya. Ngerti? Maleh jeng kok kebetulan nanti setekan nanya rokom ya bikin anak-anak kok. Ya toh. Wis tami aja pada nyaman soalnya kok. Minyak wangi itu deh ya lo apa. Tempeng lo sedekah kayak ngerasa nih orang tak susah. Memberi nyarom kan sedekah. Oh ya bil itu terawage ya re. Nah bila celingot to ya bil. Ya. Iya ada kapil ya. Ya lah angkui. Minyak itu tidak boleh nolak. Ada aku mau di nak buan dia sedekah makanya rokom. Gitu. Ngerti? Coba itu. Kalau na andi nak buah yang meletok, yang meletok. Gitu. Itu akhlak dari Nabi itu seperti itu. Sehingga tabaulan. Kalau kamu sering bersedekah minyak wangi, insya Allah namamu itu akan wangi di mana-mana gitu. Itu tabaulan karena Rasulullah yuhibbul fa'lal hasan. Nabi Muhammad itu senang tafaulan yang bagus. Gitu. Saya dulu sering nyarom ya, terutama menghataman kitab. Hataman kitab Jurmian kau itu kenangan nyarom. Menghataman kitab punya aja. Berapa orang senu ada rogi bentur zaman. Minyak gelun, bagune pun apa saya? Ada semu, ada senyelen kan ada ya. Gitu. Itu sedekah minyak wangi. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu akhlaknya Rasulullah tuh seperti itu. Nabi Muhammad juga tidak pernah menolak kalau diberi sedekah minyak wangi, maksudnya beri nyarom di orang tuh itu litin bau, sekedar itu litin, maunya tak beri beda, jangan pakai itu litin. Nah itu akhlak kita berbagi kebaikan walaupun kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ilmu akhlak, gitu. Makanya diambil dari hikmah ini, dari hadis ini, kita tidak boleh meremehkan sedekah orang walaupun kecil. Gitu, daripada yang tidak sedekah. Tetap lebih baik yang bersedekah walaupun kecil. Nah ya. Karena santri pada santrinya kok gereng lah sedekahin, namun ada boleh sedekahin. Ya ada sendiri sedekah kok gereng dia pakai pataki. Wah mau celakar koceng kowe kok. Ya lebihan mi koceng itu. Mengkoceng yang akan kok gereng beri bayam londa, menghede cewek akan ngapi. Ayo manusia tak akan ngapi. Ya itu manusia itu kadang lebih bahaya dari hewan. Hewan tuh makan karena lapar. Kalau manusia kadang makan karena rasanya enak begitu, bukan karena lapar gitu.
Ya penja. Loh, lo tengkut kadang ada ngando bakso walaupun nang roman lebada nasi embamana tetap ngakan nang luar. Untuk apa? Rasa yang lebih enak. Kalau hewan bisa kadija. Apa ada hewan macan umpamana londe embe polana terong ngakana manjangan umpamana ndak bagus. Malah mung macan senemo nah kor lapar jelbek tak daya. Pokok lapar jebik daya. Itu hewan itu. Makanya hewan itu ya tidak kejam, tidak bisa dikatakan kejam kayak macan makan hewan lain itu tidak kejam, itu memang makanannya. Daya, makanya delok kejam, ajam ada petade kapir. Salah beli, bade saya kebayi soto ajam, bade saya kebayi ajam kuring, berpokok cang ajam tidak berperi keayaman, tidak berperi ayaman. Daya ering kuring tang bangsa. Daya mulai sekilong tedil tetes ke telur juga, kilo tedil petade tang bangsa. Daya Saudi iya beli kebayi aja manusia apa kejem mana? Tidak seperti itu, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita itu ya harus tahu diri lah, tahu diri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi manusia ini mulia, tapi kalau salah jalan lebih hina dari yang hina. Gitu. Allah Ta'ala menawarkan tanggung jawab tuh kepada gunung. Gunung tidak mau. Ditawarkan kepada malaikat lok gelem, manusia segelem. Enggak ya tanggung jawab ujian nodi itu nyeri ya. Gitu. Akhirnya manusia pangeran yang beri hawa nafsu diuji tentunya. Mungkin manusia aja bisa melewati ujian muljaan di malaikat. Malaikat TV lo kuat beri ujiannya. Harut wa marut juga. Harut wa marut malaikat paling khosok. Uji bi pangeran polana protes dan menosak. Bima lebih Allah Ta'ala soro pele, ayo malaikat pele. Siapa malaikat sepaling khosok pele telok orang ya. Telok malaikat pele. Ada nyale menosak to, polan manusia punya maksiat pele malaikat sepaling khosok hingga ibrin hawa nafsu. Pele. Telok harut marut siapa boleh itu saya hosok lo sebut rekan saya lulus ujian lo sebut di pangeran Quran. Akhirnya petoron di hakim dan dunia. Serana beri hawa nafsu bi Allah Ta'ala. Akhirnya pada bi manusia. Padahal malaikat aja kenal ke pangeran, lalong golong mi pangeran nang langit. Daya akhirnya kudu Siti Zahra juga Zuhra nyamana bani Zahra Zuhra nyamana bun bintang. Nah kudu Siti Zuhra Siti Zuhra dia mati laki dari cerita. Jadi minta perhakiman, minta penghakiman dek hakim nuntut orang sama hati aja. Haceling bola Siti Zuhra jaratin. Tergoda malaikat lah, tak tergoda. Jadi Pak Elang pengetahuan tentang pangerannya Pak Elang, Pak Noca ada Siti Zuhra, Siti Zuhra je. Iya bingkoi foto segala ben bagus. Tapi heda koto gelem ejima bingko bi malaikat ya. Siti Zuhra mode gelem mungkin motos. Hari Siti Zuhra aja minta engkau gelem pokok beda engkau beri amalan sangkau bisa ngeber ke langit. Sedangkan Harut wa Marut lakar ngajar lagi ilmu
kesaktian, seher, ilmu seher. Yu'allimani sihra. Nang Quran. Tergoda hari pertama ndak. Lo bengal, malaikatnya takok sabrin ilmu untuk ngeber ilmu na malaikat. Malaikatnya di doa mau ngebaca bisa ngeber. Dak tas lembus dunia. Depak ke pangeran sedek Sidratul Muntaha yang. Daya. San hari ketiga tergoda daya akhirnya azina malaikat. Ya langsung pangeran jempol ya kita makat. Jo, tengku sepaling kosong hede jo. Dari telok dua melanggar kan, dan malaikat. Kamu hede protes ke manusia. Manusia jo. Dari banyak orang juga melanggar lo seji ya kan. Hede dari telok dua melanggar. Dan makia protes ke manusia. Allah. Ya kopi pengen. Ya pas ya anu dah. Harut Mamarja beri doa ongku akhirnya Zahrojah Zahrongengan Zahro tetangga ya akhirnya Zuhrojah baca dua nah ngeber kena tapi mas anda pak kalangnya di pangerannya tahan lo bisa sing benih malaikat pepe tadi bintang Zuhroh makanya bintang Zuhrojah menurut orang ahli hikmah bintangnya para pecinta. Jadi mau ngebi mahabbah jo. Lakonnya tepat hari Jumat pagi kalau itu bintang Zuhroja. Tepat senat bintang. Daya, itu di bintang. Mong biasanya muncul pagi sekitar para sepuh. Nong timur senat bintang timur yang. Aja asal orang binek ngutu malaikat ja. Daya. Beri hawa nafsu malaikat tergoda. Angko bedere manusia. Di pangeran sejak kene beri hawa nafsu. Ke pangeran je lo kenal, lo teman ngetela pangeran, lo teman apolong pangeran, lo teman yang segi pangeran keng lengeding berta dari Kanjeng Nabi. Beri hawa nafsu. Makanya ketika manusia je bisa menahan hawa nafsu, manusia je muljaan di malaikat. Malaikat hanya menurut wa marut je lah apolong bi pangeran jom. Lebih asa atem mau bi Gusti Allah taala. Daya letau hakikat dia. La makrifat letau kapi. Dek langit tahu, dek bumi tahu, dek rahasia alamnya tahu, dek seher tahu. Daya. Ketika ibri hawa nafsu lo sanggup. Daya, lo sanggup. Mungkin kau bedanya sebagai manusia. Kau tuh bangga ketika sanggup menahan hawa nafsu. Gitu. Menahan hawa nafsu itu berat. Ben pada. Sekocak pada hawa nafsu itu kan diri sendiri pada dasarnya. Karena keinginan yang muncul di hati. Hawa nafsu itu makhluk. Yang dengan Allah Ta'ala berikan kepada kamu tujuannya baik, tujuannya bagus, agar manusia bisa bertahan hidup. Malah manusia bisa bertahan hidup. Hede malah beri hawa nafsu mate. Oleh apa? Makin lapar lo kencengakan malah di hawa nafsu. Makanya kocak nafsu makan. Ya penjak. Aja yang kurang sakit jo, selok kencengakan, tak tambah koros, tambah bahaya, tambah lemes ya. Itu karena nafsunya di pangeran dilemahkan, karena sakit. Gitu. Nah, makanya aja pah becik ke hawa nafsu orang dia. Karena nafsu itu pada dasarnya keberadaannya dengan Allah Ta'ala diletakkan ke manusia itu baik. Agar manusia bisa bertahan hidup. Akhirnya kelaban hawa nafsu manusia kencengakan, kenceng genom, kenceng abineh. Napa ada abineh? Ku lahir manusia anyar. Akhirnya punah. Ya penjak. Itu tujuan awalnya. Tetapi innan nafsah la amaratun bisu.
Oh, nafsu itu selalu mereknya kecuba. Nyaman lah orang nyaman. Ngakan riak, tobuk, tahu ngakan selain. Ya penjat. Andi bine lah andi bine. Cik terus dari bine lain. Mong bahalal lo masalah. Bine tung, bine dua, bine telok, bine empat, lo apa. Tuh, mau orang bine melo ibu ki ala ketung, ala kedua, mau ala ketung, ala lelaki ni situ. Ala kedua melo ibu ki, olana takok memang dek nasab. Angpa bener yang bine ala keempat andi anak anang sekemah. Masa tajin, apur campur do kado deh. Ya enggak lah, itu justru Allah Ta'ala ingin memuliakan manusia sehingga nasabnya jelas. 1, 2 Reng bine andi head, orang laki andi head itu. Reng bine rata-rata seminggu dalam 1 bulan itu 1 minggu itu seperempat bulan kan? Nah karena orang laki oleh bine pampak. Lah iya, tak kau tengah head atau ngelok head, tengah head atau ngelok head, iyalah ngerti. Aja yang logika cocok loginya aja. Tapi cocok loginya karena dalam istilah orang ahli ilmu itu cak hikmah. Jadi Arab Allah Taala memerintah engkau beda pasah. 1, agar perut itu istirahat. Malelo ala kotok tabunya malah istirahat malah sehat. Kanjeng Nabi Dabu sumu tasihu. Apa sahaja malah sehat. 2 malah hede tahu rasanya orang yang selapar. Makanya marina pasan bersekat petra untuk berbagi. Soalnya orang-orang si biasa kenyang dan kadang lo ngergain dek kakanan saya kakan. Terbalik ke orang-orang selapar juga. Makanan sedikit pun itu bisa menyelamatkan nyawa. Itu tujuannya juga. Itu cocok lagu juga. Nabi Muhammad tidak pernah menerangkan seperti itu. Cuma dengan ulama dipikir dengan pakai ilmu hikmah. Kenapa gitu? Sama seperti sholat. Sholat itu kumpulan dari semua cara menghormat. Kumpulan Allahu Akbar kan sama dengan hormat gerak comatung Indonesia. Mengabajang 2 ya penjat. Aruku itu cara menghormatnya orang Jepang. Arigato Mas Arimaska. Wah, terima kasih ya. Ya, kok tahunnya geng bagero boleh. Apa bagero ya? Hah? Bagero aja. Ate ya bagero aja. Mene bodoh, bagero aja saking reng Jawa, jancuk dah ya. Anjir bagero reng Jepang. Mong selamat tinggal sayonara ya. Ya keng tahu dia. Asojud orang Korea. Tengko orang Korea mau menghormat nenek moyangnya, lo asojud. Sojud. Daya tojo antara dua sujud itu kanlah cara tojo orang Jepang ngerti. Semua sholat itu adalah kumpulan dari penghormatan seluruh dunia. Termasuk India, Indianya nyeting soko. Ya, mau menghormat dari yang tuanya nyeting soko nah. Daya pada biasa sujud juga. Munda pada manusia oleh. Itu hikmah. Ajaran Islam itu penuh dengan hikmah. Kan ada mau apa jong. Ketekakin yang ada hedeja berpangeran hedeja ruku nunduk ke pangeran tidak asojud ke pangeran daya hede padep ke kiblat dia bener sero jempe Ka'bah je keng betoh saya bangun Nabi Allah Ibrahim asal kiblat orang Islamnya bener ke Ka'bah jong ya Masjidil Aqsa. Tapi pola Kanjeng Nabi cek terus nak kiblat je pindah ke Ka'bah pindah dan Masjidil Haram. Akhirnya Allah Taala matoran fawli wajhaka syatral Masjidil Haram. Akhirnya orangnya adab ya. Tadi memang bodoh orang entar ke Mekah. Nah iya. Pah angra senyembah ke Ka'bah murtad ya. Soalnya kita relok nyembah betul. Keng Allah Taala merintah. Hede mau ngabajang araaki wajan hede da Masjidil Haram.
arah kiwajan hede Ka'bah dak kiblat. Bener soro nyembah kiblat. Ngajar tenan Sayyidina Umar do. Seding tuding anda Hajar Aswad. Ada jekeng betok. Kok napa bi Kanjeng Nabi lo soro nyiom hede lo nyiom kok. Kang Sayyidina Umar. Padahal Hajar Aswad juga betul swarga. Yang kan orangnya kudu paham mongko agamanya malelo kelero. Tak banyak orang Indonesia antar ke Masjidil Haram. Lah ya sampai pang aja cop. Apa kok jang orangnya jangkau. Aja keng pang dia. Pang Masjidil Haram mungkin nyop Ka'bah lo apa. Soalnya lakar kiblat. Mau pang Masjidil Haram apa saya coba. Iya, mau Masjid Nabawi bedan Kanjeng Nabi, makam Kanjeng Nabi umpamana orang apal senampel ke tembok nang jadi lo apa lagar makam Kanjeng Nabi. Tapi mungkin orang hafal senampel dak semena Masjid Nabawi ya kelero. Apa? Sekutu mulja kiji ya Kanjeng Nabi, sekutu mulja kiji ya Ka'bah podana orang isoro adep. Bener isoro sembe, saya enggak. Lain. Dia mau nyembah, makin nyembah muda Kanjeng Nabi, pah nyembah murtad hukumah. Tak pada orang Kristen nyembah Yesus. Ya, yang ke pangeran. Aku cak Nabi yang ke pangeran. Ya itu kelero, akhirnya selengkap. Akidah itu selengkap. Maka orang India kau tuh sadar, ketika ada beje, asojud, aku tuh ketekakin. Engkau rasa sujud ke pangeran. Daya. Tapi lo bisa digambarkan. Mungkin dia bayang ngakin saya kocak pangeran jeraja atau juneng mimbarnya. Ya kelero. Raja siapa? Siapa pangeran raja. Mungkin pangeran tujuh tas mimbar ke dia bayang ngakin maka di raja tujuh tas mimbar. Raja enggak mimbar bi pangeran pasana. Ayo, iya penjat. Mbak pangeran bayang kita aja atas mimbar tak rajaan mimbar lah. Terus Allahu Akbar pada di emak. Allah Maha Besarnya. Mangkan orang Wahabi je kocak kelero, pola nang kocak pangeran dia berenang aras. Pangeran dia yang keptoju nang aras je bayangakin pada bi kursi. Soalnya nang ayat kursi wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Pangeran dia di kursi. Tapi saya maksud Allah Ta'ala wasi'a kursi samawati wal ardi bener pak pangerannya tujuh kursi. Kursi itu identik dengan kekuasaan Allah. Tuh kok tahu? Bupati juga Arabu apa? DPR Arabu apa? Kursi saya kerbu. Ngerti? Saya maksud kursi yang DPR juga apa coba? Nah, jabatan, kekuasaan. Bukan kursi, mungkin kursi DPR cuma melihat terkuat pengedar. Mungkin mulai kursi, ya penjat. Ya disitulah tololnya orang Wahabi ketika menafsirkan makna kursi atau makna Allah Ta'ala istawa alal ars itu duduk. Akhirnya mereka menganggap Tuhan itu punya bentuk. Sebagian orang Wahabi ngocak pangeran je tingginya pada Nabi Adam 36 hasta 36 hasta berarti sekitar lantai telur ya 36 ya. Lah umpah pangeran tingginya yang sedia. Coba pangeran tingginya yang sedia. Tak kerajaan onok Auj bin onok juga mau mangkeng cukup mangkeng ke arif. Coba mereka pakai hadis Allah Ta'ala menciptakan manusia sesuai dengan bentuknya. Nyana ibu beli ke pangeran. Berarti pangeran nanti bentuk laruat ya. Yang dimaksud bukan bentuknya itu. Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran dalam surat-surat musyabbihat itu memang terkadang memakai majas metafora. Memang manusia ini dan Allah Ta'ala diciptakan dengan berdasarkan kepada sifat-sifat Allah. Melihat, mendengar, merasakan, berpikir gitu. Nah ya, bukan lalu bentuknya Tuhan.
Loh, ruwet aja. Mau pengiranan dia bentuk, tak apa pengiranan dia sekolahan. Loh iya, karena semua yang berbentuk butuh tempat, dan semua yang butuh tempat itu pasti ada yang lebih kuat, ada yang lebih besar begitu. Tempat itu minimal lebih besar. Makanya orangnya bi Kanjeng Nabi loi bagi pikiran pangeran. Nah ya, la tafakkaru fillah, walakin natafakkaru fi khalqillah. Dia yang au kama qala lo apal ko hadisnya. Hadis ker pikiran pangeran, ker pikiran ciptaan pangeran pai. Nah ya, coba ada mau terus kenal ke pangeran, kenalilah dirimu sendiri. Kenali dirimu sendiri, melarat aja kenali dirimu sendiri. Ada aja, lihat di ada, kenal ada abang TV. Tahu tanpa. Saya kengi kalau patah hati, bila nangis, keluar, tak nyaman ngakan. Itu berarti belum kenal pada dirimu sendiri. Terkadang kamu merasa dirimu kuat, tepain patah hati lah anyong. Ya itu, kenal pada diri sendiri itu, kamu kenal pada kelemahanmu, sekaligus kamu kenal pada kekuatan Tuhanmu, gitu. Sulit memahamkan itu untuk anak kecil kayak kamu. Anak gini, ya saya anak-anak SMP, mungkin seperguruan tinggi lah mulai bisa mikir, gitu. Tapi saya SMP ya, cak berlebur ke Naruto be Son Goku ya penjak. Teki apekar kemasakti tang pangeran bi. Siapa Beus? Siapa Berus? Siapa? Hah? Virus sama. Jo. Virus sama. Setingkat tu pangeran bi kartun ni jong. Kartun virus sama juga tercipta pola pikiran manusia. Manusia ciptaki pangeran, makanya mikirin virus sama. Gila, ibneatun ala pada nabi heda main apa namanya? Main HP, Mobile Legend, jago Mobile Legend, mau keluar ya. Kamu sakti bi heda senyetir nang luar. Ya, kamu sakti. Agal po kalong dolom you enemy is selain yo pada ekatuen bi keamanan ada katue keamanan langsung ipaten bi HP nya cedek mati kapinja dulu mati kapinja iya mau pangeran nagarep jong ipate tu nyeretes mati kapinja tapi lo kadi ya konsep aja keng nyentuh aking kok ya keng nyentuh kita cukup ipaten HP nya ya tak cukup kini pancor dunia nadal gemet langsung heda kaherat langsung pindah. Jadi keng contoh ya. Tetapi difikirkan begitu kan orang cabang sombong memberi apa-apanya ke Allah Taala. Coba nantang pangeran, wah Tuhan tidak adil cetek aja ya. Karena betul timon saya dia lah adil pangeran jong. Napa betul dia ajam hede kuring pan lakung. Iya penja. Ya semua keluar hede lebat manusia lain lebat embung mereka. Semua keluar hede lebat embungnya siapa? Tak pangeran. Umpami pangeran hede tempat itu roh. Sabar ketabung aja. Coba. Kilo asokor ayo Allah Taala punya menyatu saya dah. Menyatu saya pangeran penyongsang gitu ya. Dua pangerannya paling kebesaran. Udah orang jago mereka ganteng mana ni pangeran yang tetap berak peltang muana jauh langsung coba ya penja baru serap tu mana kebakaran langsung coba dia mau pangeran nagarap ya ada sesehat setia mau ngatur reng nyareng jo mau pangeran nagarap kenging petemu poro rum kerungan lo bisa ngocak ya penja mangkan harus selalu syukur alhamdulillahi rabbil alamin mong apa jang macam Fatihah ju polan jiang alhamdulillahi rabbil alamin engkau lagi bisa jalan kau lagi bisa ngakan nyaman ngakan sate ngakan soto rasanya lain mau makan sate ngakan soto rasanya pada berarti jilan hendak rosak ngakan terubang pada agar pah nyaman ya penjak aja mau orang pelak mikir ke dia, mangkan orang ibu punya ngaji,
Malah ngeding dari para ulama aja tentang hal-hal sekadijia. Jangan ngalok Gusti Allah, wajong bojong bah ngocak. Tuhan itu sudah melupakan kita, ego. Adalah karena sebisa lupa. Daya, pengiran je lah kalau kita elak. Cuma menghiditete, keres sebeden jong. Kan ngelunya berada hanya apa? Dan nunjukin badan pengiran. Tak banyak orang lo bisa nyabah. Beri apa namanya? Oksigen apa dia? Ada bisanya apa aja menunjukkan badan pengiran. Daya. Iya Tuhan tidak bermain dadu. Tunjar benar kebetulan. Tunjar bersengatur. Gitu. Makanya kita harus bersyukur dan berhati-hati. Gitu. Yang cowok, yang cewek jangan menuruti hawa nafsu. Yang membedakan kamu dengan hewan, manusia bisa mengendalikan hawa nafsu. Hewan dikendalikan hawa nafsu. Jadi kalau ada manusia dikendalikan hawa nafsu, ya hewan itu. Hewan. Makanya Nabi Muhammad datang mengajarkan agama itu biar manusia itu menjadi manusia, tidak menjadi hewan itu. Ya gitu saja. Al-Fatihah.